Hi, study mates. Welcome back to Let's Study TOEFL program. I'm Emmy, and today we're gonna learn about structure and written expressions, skill 25 and 26 about the form of the verb. Right, are you ready? So let's get started. Let's make this fun and easy to understand. So welcome to our practice exercises. We have 10 questions that we're gonna discuss today. So here is the first question. Let's read it first. She blah 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 her homework before she had dinner. Can you guess the answer? I will give you 5 seconds. Right, that's finished. How is it? What is your answer? Okay, let's check it out. So the answer is actually D, had finished. How come? All right, let's pay attention on this part. There is the word before in our questions. And usually, when there are two actions, or there are two activities, dan mereka dihubungkan sama kata before, berarti kita harus menggunakan kaidah penulisan past perfect tense dengan benar. Apa itu past perfect tense? Past perfect tense adalah salah satu tenses dalam bahasa Inggris yang menunjukkan dua kegiatan yang terjadi di masa lampau. Jadi, ada one activity that already finished in the past before another activity. Jadi ada satu kegiatan yang sudah selesai terjadi di masa lalu sebelum kegiatan lainnya terjadi. Dan past perfect biasanya comes together with simple past. Jadi, kegiatan yang terjadi terlebih dahulu itu menggunakan past perfect, kemudian kegiatan yang terjadi setelahnya bisa menggunakan simple past. Lihat ini. Biasanya diindikasi dengan penggunaan before atau after yang ada di kalimat. Mari kita lihat di kalimat kita ada kata before. Biasanya, klausa yang menjadi satu dengan kata before itu adalah simple past atau past simple. Berarti, di titik-titik ini kita harus mengisikan past perfect. Dan pattern dari past perfect adalah subject, kemudian bisa kita tambahkan had, dan past participle. Atau orang Indonesia biasanya menyebutnya dengan verb 3. Jangan lupa, past perfect patternnya subject, kemudian apapun subjeknya diikuti oleh had, kemudian past participle atau verb 3. Oke. Dengan begitu, kita lihat dari pilihan A sampai E. Yang punya kata had, yang mengandung kata had cuma satu, yakni pilihan D. Kita harus memperhatikan kata had ya, kecuali jika had-nya ini sudah ada di soal. Jadi kita tinggal menambahkan past participle saja. Namun, karena kata had ini belum ada di soal, jadi harus kita tambahkan ke jawaban. So, the answer is D. Alright, let's continue. Number 2. Okay, let's read the question first. Since the train blah 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 late yesterday, we arrived at the restaurant to have dinner late. I will give you 5 seconds to answer the questions. Right, the time is over. What is your answer? Okay, is it correct? Let's check it out. So here is it. The answer is B. How come? Mari kita lihat. Di pilihan jawabannya, semuanya ini mengandung auxiliary verb
atau to be. Jadi, kita bisa sesuaikan to be apa ya yang tepat di kalimat ini. Lihat kata yesterday. Kata yesterday atau dalam bahasa Indonesia artinya kemarin, itu menunjukkan bahwa kalimat ini sedang menjelaskan sesuatu yang terjadi in the past. Atau biasanya kita memakai pola dari simple past tense. Dan ingat, dalam suatu kalimat, kalimat terbagi menjadi verbal dan nominal. Mungkin kalian sudah tahu nih, kalau di simple past itu rumusnya adalah subjek, kemudian diikuti oleh simple past atau verb 2 di bahasa Indonesia. Namun, tidak hanya itu loh, ada kalimat dalam simple past yang tidak menggunakan verb 2. Namun, cukup menggunakan to be saja. Kalimat apakah itu? Yes, that's nominal sentence. Sama seperti kalimat yang ada di soal kita ini. Since the train blah 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 late yesterday. Kalimat ini atau klausa ini tidak mengandung verb atau kata kerja, jadi kita hanya tinggal menambahkan to be. And the possible answers are was yang B atau were yang I. Nah, kita lihat subjeknya. Was itu digunakan untuk subjek she, he, atau it. She, he, atau it. Sedangkan untuk to be atau auxiliary verb were itu digunakan untuk subjek. Oh, wait, sorry. Ini ketambahan ya, dia bisa she, he, it, dan I. Sedangkan untuk to be were itu digunakan untuk subjek you, or we, or they. Nah, kita kembali ke subjek yang ada di kalimat ini. Since the train, oke, subjeknya berarti yang the train. The train, apabila kita transform ke one of pronoun, dia akan menjadi it. It belongs to it. Jadi, to be yang tepat digunakan atau dipilih adalah yang was or be. Hopefully it is clear. Okay, let's continue. Questions number 3. Let's read it together. The teacher announces that the homework must blah 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 by Monday morning. Oke, pasti kalau di bahasa Indonesia kalian mengartikannya guru menginformasikan, mengumumkan bahwa tugas kita must itu bisa jadi harus bla 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 di hari Senin pagi. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Dikumpulkan. Tugas kita harus dikumpulkan saat hari Senin pagi. Nah, karena ada kata dikumpulkan, berarti it indicates the use of, yes, great, passive voice. Jadi kalau misal kalian melihat ada kata benda, kemudian kita harus melengkapi verbnya, kita lihat dulu ya, barangkali itu adalah penggunaan dari passive voice atau kalimat pasif. Kalimat pasif itu apa sih, Miss? Kalimat pasif itu adalah ketika subjek dari suatu kalimat itu receive atau menerima action of the verb rather than performing it. Jadi kalau misal di kalimat aktif biasanya kan contohnya Rina mengerjakan PR. Jadi subjeknya itu perform, performing the verb. Dia melakukan verbnya. Sedangkan di kalimat pasif atau passive voice, itu subjeknya biasanya menerima aksi daripada menunjukkan aksi. Contohnya, PR itu dikerjakan oleh Rina. Subjeknya kan PR itu. Nah, kemudian subjek itu menerima
action dari objek yakni Rina. Jadi PR itu dikerjakan oleh Rina. That's how passive voice works. And when you found a question about passive voice, we need to insert the to be and past participle after the subject. Mari kita lihat. Subjeknya di sini adalah ya the homework. Kemudian ada salah satu dari model atau kata bantu yakni must. Nah, pattern passive voice yang bisa kita gunakan ketika kalimatnya menggunakan model adalah subject, which is the homework, and then model, we have must in this case, and be. And then in the end kita bisa menambahkan past participle atau apa tadi? Ya, verb 3. Exactly. Nah, dari kelima pilihan jawaban di sini, yang ada kata be, yang mengandung kata be hanya di pilihan jawaban C. Jadi jangan bingung, meskipun submitted itu bisa jadi verb 2 ataupun verb 3, tapi karena didukung oleh be, jadi yes, dia adalah jawaban yang benar. Semoga bisa difahami. Kita lanjut ya. Nomor 4. Kita baca dulu soalnya. He regrets blah 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 her the truth. Nah, he regrets. Apa ya kira-kira? Soalnya pendek sih. Tapi soal structure and written expression emang biasanya tricky and challenging banget ya. Coba deh, aku kasih 5 detik buat mikir jawabannya. Okay, can you find it? Alright, so let's discuss it together. So, in this question, we are talking about gerund. What is gerund? Oke, so gerund sebenarnya adalah kata kerja yang dijadikan kata benda. Jadi dia berubah fungsi menjadi kata benda. Nah, gerund itu nama lainnya adalah bentuk ing verb dari suatu verb atau suatu kata kerja. Nah, dan biasanya kita pakai gerund itu di 3 kondisi kayak gini. Yang pertama, waktu ada verb yang jadi subjek di sebuah kalimat. Yang kedua adalah it comes after a verb. Jadi kalau misal di kalimat itu ada 2 verb secara langsung, dia nggak dipisahkan tanda baca, dan mereka juga nggak dipisahkan oleh kata atau conjunction apapun. Dan yang ketiga, kita bisa pakai gerund atau ing verb ini ketika ada preposition. Nah, dari salah satu dari 3 kondisi ini, soal kita ini mengindikasikan penggunaan gerund untuk kondisi yang mana ya? Yes, exactly. Regrets, regrets is a verb. Dan karena materi ini gerund, so it belongs to second condition. It comes after a verb. Jadi di sini adalah kita harus menjawab telling karena telling adalah verb yang hadir setelah another verb, which is regrets in this case. Semoga dapat difahami ya. Let's continue. Questions number 5. If I study hard, I blah 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 the test. Ooh, okay. I'll give you 5 seconds to think about this question. Right. Can you find the answer? Okay, so let's see. That is the word if here. And the word if indicates the use of conditional sentence or if clause. Oke. Jadi mungkin kalian sebelumnya udah pernah dengar materinya. Jadi kalau ada kata di tengah ataupun di awal kalimat itu biasanya berarti
indicates kalau soal itu tentang conditional sentence atau nama lainnya adalah if clause. Nah, kita lihat di sini. If clause itu ada 4 tipe. Tipe 0, 1, 2, dan tipe 3. Dan yang biasanya muncul di soal TOEFL adalah yang tipe 2 dan juga type 3. Nah, kita lihat ya di sini. Type 2 itu adalah kalau semisal if-nya ada di awal kalimat, klausa yang bergandengan sama if ini bakal menggunakan simple past. Kemudian, klausa kedua yang menunjukkan potential consequence-nya, dia bisa menggunakan ini. Setelah subjek, dia punya model verb seperti would, could, atau should, kemudian diikuti base verb atau basic verb atau infinitive atau verb satu kalau di bahasa Indonesia. Or sama aja kalau semisal if-nya berada di tengah kalimat. Klausa yang hadir setelah if biasanya diikuti oleh simple past jika itu merupakan conditional sentence type 2. Dan kita lihat di sini. Setelah kata if, course, sudah sesuai ya. Ini adalah penggunaan simple past. I studied hard. Berarti, klausa berikutnya harus mengandung salah satu model dan basic verb atau verb sentence. Tapi jangan lupa, modelnya harus dalam bentuk past. Jadi model di B ini salah ya teman-teman, karena will itu merupakan model bentuk present. Sedangkan di conditional sentence type 2 ini, it indicates with the use of past tense. Jadinya kita harus menjawab C, karena dia telah menggunakan model yang benar di simple past. Alright, let's continue. Wah, kita udah setengah perjalanan nih. Semangat ya. Next, soal nomor 6. Let's read the question. Had she blah 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 earlier, she would have avoided the traffic. Maybe you think that this question is kind of odd, but yeah, I'll give you 5 seconds to answer this. Okay, so guys, maybe you will think that, what kind of question is this, miss? Why the to be is in the beginning of the sentence, which is after the subject. The subject should be in front or should be in the first word in the sentence. But kenapa kok yang ini enggak? Oke, kita lihat ya. Kalau misal kalian menemukan bentuk seperti ini ya. Ada subjek setelah to be, for example, biasanya itu ciri-ciri dari penggunaan inverted conditional sentence. Nah, di soal sebelumnya kita kan tadi udah kenal ya. Kita udah kenal apa sih conditional sentence. Nah, ini dia penjelasan lanjutannya. Seperti yang sudah Miss bilang, di soal TOEFL itu biasanya hadir conditional sentence type 2 or type 3. Kita udah bahas type 2. Sekarang kita bakal bahas type 3. Nah, di conditional sentence type 3, pola familiarnya atau pola generalnya adalah frasa yang hadir setelah kata if adalah past perfect. Kemudian di klausa kedua, kita akan menggunakan pola subject, kemudian ditambah model juga, would, should, atau could mungkin, yang ditambahi have. Kemudian diikuti oleh past participle. What is past participle? Ya, verb 3. Kini ini istilah baru ya buat kalian. Oke. Tapi, di beberapa kondisi, kita bisa menghilangkan kata if. We could omit the word if. Jadi, memang sengaja dibalik. Kalau misal kalian masih ingat, pola atau pattern dari past perfect adalah subject,
Kemudian kita punya had, apapun subjeknya. Kemudian dia akan diikuti oleh past participle atau verb 3. Sedangkan ketika kita menghilangkan kata if di kalimat conditional sentence yang kita punya, polanya akan berubah. Kata had di sini akan jadi di awal kalimat seperti soal kita seperti ini. If-nya jadi hilang, kemudian langsung aja kita sambung dengan penggunaan subjek. Baru deh kita pakaiin past participle. So yeah, here is it. Had she, langsung ke past participle-nya, which is left. Semoga nggak bingung ya. Okay, let's continue. Number 7. Oke, jadi di TOEFL selain kita punya soal pilihan ganda, kita juga punya soal error analysis. Error analysis. Seperti judulnya, that's error analysis. It means berbeda sama pilihan ganda di mana kita harus cari jawaban yang benar. Di error analysis ini, di tipe soal error analysis ini, kita harus mencari part yang salah. Ada 4 part di sini yang sudah ditandai dengan underline. Let's try to look for the answer. I'll give you the opportunity to find it in 5 seconds. Right, time is up. What's your answer? It's A, B, C, or D. Okay, so let's check it out. So the answer is D. How come, Miss? Let's see. Kalau kalian mau cari jawabannya, kalian bisa perhatikan part yang nggak ada garis bawahnya. Karena itu merupakan part yang sudah fix, jadi dia nggak mungkin salah. Contoh, kenapa kita nggak jawab A? Lihat di sini. Kalimat fixnya adalah has decided. Dan subjeknya adalah the committee. Has decided. Has. Ini sudah merupakan subject verb agreement yang benar. Jadi, jawaban A ini, part A, ini sudah sesuai. Oke. Next. Kata decided merupakan salah satu verb yang bisa diikuti oleh to infinitive. Jadi dia bisa langsung diikuti to, kemudian verb 1. Dan setelah kata to, ada kata postpone. Yang, ya, it is a basic verb. Ini juga termasuk verb 1. Jadi pilihan B adalah benar. Next, kita lanjut ke pilihan jawaban C. There's the phrase the event. There's nothing wrong with that. Benar-benar aja di event kan, nggak ada yang salah. To postpone the event. Betul. Until everybody are available. Let's see here, there's the word everybody. So yeah, ini dia. Kalau ada everybody, atau mungkin anybody, nobody, everyone, someone, somebody, or no one, or nobody, mereka adalah subjek-subjek singular, merupakan artinya, meskipun artinya semua orang. Everybody itu fokus ke every-nya, yang berarti masing-masing. So, jawabannya adalah yang D, karena yang salah yang D. Harusnya apa? Kata R di sini. Yes, R ini salah, dia harusnya is filled. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu ke nomor 8. Kita baca soalnya dulu. Nomor 8. Neither the students nor the teacher were aware of the change that is coming. Oke, aku kasih waktu 5 detik seperti biasanya melihat jawabannya.
Okay, time is up. So let's see. Kata kuncinya adalah di part neither and nor. Kalian mungkin kalau udah pernah belajar soal TOEFL, kalian bakal tahu salah satu materinya adalah elliptical construction yang berisi tentang kata ini. Pasangan kata ini, neither and nor. So here's the answer. Yeah, the answer is actually B. So, kalau misal ada pasangan kata neither, bla bla bla, nor, setelah neither, pasti ada subjek. Setelah nor, juga ada subjek. Dan cara mencari bagaimana ya to be yang tepat digunakan apabila salah satu subjeknya adalah plural dan salah satu subjek lainnya adalah singular. We should see the nearest subject with the to be to decide the answer. Kita lihat di sini, to be-nya dia pakai were. Sedangkan kalau semisal di suatu kalimat itu ada pasangan kata neither and nor, berarti kita harus melihat atau memperhatikan subjek yang paling dekat dengan to be. Subjek yang paling dekat dengan to be adalah the teacher, and this is singular. It means that the word were here should be was. Exactly. Oke, itu ya kuncinya. Kita lanjut nomor 9. Kita baca dulu soalnya. The novel, together with its sequels, have captivated readers for decades. Oke, 5 detik untuk mencari jawaban. Right, time is up. How is it? How is your discovery? Oke, jadi teman-teman di soal bagian error analysis ini itu biasanya banyak banget tentang subject verb agreement ataupun tentang word class, tentang kelas kata. Nah, kita lihat apa sih jawabannya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, mohon maaf ya, jawabannya ini adalah yang B, bukan yang C. So, ini dia jawabannya yang benar. Kenapa jawabannya yang B? Kita lihat dulu. The novel, together with its sequels, have captivated readers for decades. Nah, kita lihat ini adalah soal tentang subject verb agreement. Di mana kalau kita ingin memilih verb atau to be yang tepat setelah subjek, kita harus memperhatikan main subject atau subjek utamanya saja. Avoid paying attention to the appositive. What is appositive? Appositive adalah suatu frasa yang menjelaskan, yang memberikan keterangan dari subjek. Contoh, di sini subjeknya adalah the novel. Kemudian, yang dimaksud word appositives di sini adalah yang together with its sequels. Kalian kalau misal terkecoh, mungkin kalian bakal mikir jawaban B ini benar. Karena sequels, oh, it means that it is plural. So ya, udah benar pakainya have. Padahal ketika kita mencari verb atau auxiliary verb, kita harus memperhatikan main subjeknya, yakni the novel. The novel berarti ini singular. Means that the word have here should be ya has. Semoga dapat difahami ya. Kita lanjut dulu ke nomor terakhir.
Yay, nomor 10. Alright. I will give you 5 seconds to think about this question. Okay, time is up. So let's see here. Tadi kita udah ngejawab soal tentang materi ini beberapa kali. Ada kata if. Jadi mungkin soal ini fokusnya adalah di, ya, exactly, conditional sentence. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, jadi kalau misal kita mau cari jawaban yang benar itu, coba kita cari bagian-bagian fix yang udah nggak bisa diganggu gugat. Berarti bagian yang nggak ada underline. Kita lihat di sini. Yang nggak ada underline-nya, ini ada. Berarti kita lihat klausa yang kedua. I would have prepared my luggage. I would have. Masih ingat kalau misal ada subjek, kemudian diikutin would, kemudian kata have, itu berarti masuk ke conditional sentence type berapa? Yes, exactly. Jadi ini adalah conditional sentence type 3. Maaf ya teman-teman, ini harusnya type 3. Wait. Oke. Nah, dan karena dia adalah conditional sentence type 3, jadi frasa yang kedua ini sudah sesuai ya. I would have, kemudian diikuti past participle. My luggage properly. Ini nggak ada masalah. So the problem is in part A. Jadinya gimana pembetulannya? Yes, berarti kita harus pakai past perfect. Jadinya if she had, kemudian ditambah past participle atau verb 3. If she had called me early. Oops, oops. Yeah. If she had called me earlier, I would have prepared my luggage. So, yeah, yay! Kita sudah bahas 10 soal di skill 25 dan 26 tentang the form of verb. Teman-teman, that's awesome. So, that's all for this video. Dan keep practicing and don't forget ya teman-teman bahwa consistency is the key. Alright, you did a great job. You have already tried to answer all of these questions and discuss the reason behind each answers with me. So thank you so much guys. Good luck. See you in the next lesson, study mates. Bye.